Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Kurniawan, NPM 2243005. Oke, yang saya hormati Bapak Dedi Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Di sini saya akan membuat video untuk tugas sebelum UAS. Kita ada tugas membuat video, yaitu tentang security dalam pengolahan data terdistribusi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian security dalam sistem terdistribusi, yaitu security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain, yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kita lanjut. Oke, yang selanjutnya ini adalah fungsi security dalam sistem terdistribusi. Fungsinya yaitu untuk melindungi dari kebocoran data, karena datanya itu sangat rahasia sekali ya, dan melindungi dari pengubahan dan intervensi atau integritas miss pada sistem terdistribusi. Ancaman keamanannya antara lain adalah kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, dan perusakan atau vandalism, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada, atau membuat saluran baru yang menyawar atau masquerade sebagai koneksi legal. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya ini adalah serangan-serangan keamanan dalam sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, ancaman keamanannya antara lain adalah kebocoran atau leakage tadi, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, pengubahan tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, dan perusakan atau vandalism, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada, atau membuat saluran baru yang menyamarkan atau masquerade sebagai koneksi legal. Ada juga serangan yang lain, yaitu serangan pasif, yaitu hanya mengamati komunikasi atau data, dan penyerangan aktif secara aktif memodifikasi komunikasi atau data dengan cara pemalsuan atau pengubahan email dan menggunakan TCP atau IP spoofing. Kita lanjut. Ada beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pihak lain, diantaranya yang pertama ada intrusion atau penyerangan. Jenis ini seseorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Yang kedua ada denial of service. Penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Yang ketiga ada jailbreak. Penyerangan jenis ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Yang keempat ada vandal, yaitu jenis serangan ini bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju untuk site-site besar. Yang kelima itu ada scorekeeper. Jenis serangan ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan reputasi dengan cara mengacak-acak sistem sebanyak mungkin. Yang keenam itu ada mata-mata. Jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia dari pihak pesaing. Tujuan utamanya adanya sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki hak. Nah, selanjutnya ada lagi dari serangan-serangan yang dapat menyerang keamanan sistem terdistribusi. Yang di atas ada juga ancaman dari mobile code. Apa sih itu mobile code? Dalam ilmu komputer, kode mobile software ditransfer antar sistem, misalnya ditransfer melalui jaringan dan dieksekusi pada sistem lokal tanpa instalasi eksplisit oleh penerima. Contoh kode mobile termasuk script, itu ada JavaScript, ada VB Script, dan ada juga applet Java, Control ActiveX, animasi flash, film,
Shockwave, dan Extras, dan ada juga makro yang tertanam dalam dokumen Microsoft Office. Bentuk lain ancaman adalah mobile kode yang mengganggu proses yang menerima dan mengeksekusi kode dari pihak lain, seperti lampiran di email. Metode ini mirip dengan metode yang dilakukan kuda Troya untuk mengelabui lawannya. Penggunaan security model. Security model ini digunakan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi oleh jaringan komunikasi. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dapat digunakan metode kriptografi dan autentikasi. Dengan metode tersebut diharapkan proses dan kanal komunikasi benar-benar menjadi aman oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, penyerangan keamanan dalam sistem terdistribusi itu ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada EFS dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua itu ada masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang ketiga itu ada message tampering, itu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima. Man in the middle attack adalah bentuk message tampering dengan mencegat pesan pertama pada pertukaran kunci enkripsi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Penyerang menyisipkan kunci lain yang memungkinkan dia untuk mendekrip pesan berikutnya sebelum dienkrip oleh penerima. Selanjutnya ada replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai. Salah satunya adalah keamanan di transaksi elektronik, karena keamanan di transaksi elektronik ini sangat dibutuhkan pada kebanyakan transaksi, yaitu untuk e-commerce, banking, dan email. Nah, tadi adalah untuk metode penyerangan. Di sini ada teknik keamanan yang dilakukan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi dan menggunakan algoritma. Nah, algoritma sendiri ada yang modern. Di sini algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Yang pertama itu ada digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Dan yang kedua itu ada algoritma checksum atau hash, yaitu digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Nah, lalu pakai juga kunci kriptografi. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama itu ada shared secret key, pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua itu ada public atau private key pair. Pengirim pesan menggunakan public key atau kunci yang dipublikasi ke penerima untuk mengenkrip pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok, yaitu miliknya untuk mendeskrip pesan. Lalu untuk mencegah terjadinya serangan dalam sistem terdistribusi, maka ada perancangan sistem yang aman. Bentuk perancangan sistem yang aman yaitu tujuannya untuk mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Nah, yang pertama itu ada rancangan harus mengikuti standar yang ada. Yang kedua itu mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Yang ketiga itu melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Yang keempat itu ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Nah, ada bentuk perancangan yang aman, pasti ada bentuk perancangan yang buruk. Nah, bentuk rancangan sistem yang buruk yaitu ciri-cirinya adalah antarmuka dibuka, jaringan tidak aman. Yang kedua itu membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Yang ketiga itu algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Yang keempat itu penyerang memiliki akses ke sumber. Yang kelima itu meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Nah, layanan keamanan menurut definisi OSI, yaitu yang pertama ada akses kontrol, yaitu perlindungan terhadap pemakaian tak legal.
Yang kedua itu authentication, menyediakan jaminan identitas seseorang. Yang ketiga ada confidentiality, perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legal. Yang keempat itu ada integrity, melindungi dari pengubahan data yang tak legal. Yang kelima itu ada non-repudiation, yaitu melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Tujuan keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan yaitu perusahaan itu berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kalau ketersediaan, tujuannya itu dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga itu ada integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang keamanan atau security dalam sistem terdistribusi. Mungkin masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata yang kurang baik. Dan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Dedi Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.